Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat agar tidak khawatir atas varian baru virus corona B117. Mengantisipasi virus baru, Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta perketat pemeriksaan penumpang yang baru tiba. Masuknya varian baru corona B117 telah diketahui sejak awal 2021. Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno-Hatta mencatat 2 warga Kabupaten Karawang yang tiba di bandara jalani swab tes dan hasilnya positif COVID, sehingga dikarantina di Rumah Sakit Atlet. Guna mendeteksi para penumpang atas varian terbaru corona B117, pihak KKP memperketat para penumpang dengan memakai pemeriksaan gold standard. Pemeriksaan yang gold standard, yaitu RT-PCR. Jadi kalau di sana negatif, itu bisa dipastikan bahwa dia negatif. Dan ini dilakukan 2 kali dengan karantina 5 hari. Berarti sebelum berangkat mereka diharuskan sudah memakai RT-PCR, kemudian masuk ke Indonesia, 2 kali RT-PCR serta karantina 5 hari. Dan dilepas untuk bisa meneruskan perjalanan sesudah dinyatakan dia negatif COVID. Menanggapi munculnya varian baru corona ini, Presiden Joko Widodo meminta agar warga tidak perlu khawatir dan tetap menjalankan protokol kesehatan. Saudara-saudara semuanya untuk tidak perlu khawatir karena ditemukannya 2 kasus positif COVID-19 dengan mutasi virus corona dari Inggris atau B117. 2 orang yang terpapar varian baru tersebut saat ini sudah negatif, dan belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa varian baru ini lebih mematikan. Pencegahan agar tidak tertular virus dengan varian baru ini juga telah kita lakukan bersama-sama. Untuk itu, mari kita tetap berdisiplin menjalankan protokol kesehatan dengan ketat seiring dengan pelaksanaan vaksinasi yang semakin cepat. Varian terbaru diyakini 70% lebih menular dari corona sebelumnya, sehingga adanya lonjakan di 30 negara termasuk di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, antisipasi sudah dilakukan dengan cara pengetatan di pintu-pintu bandara. Langsung saja kita akan melihat pantauannya bersama Kevin Pakan di Bandara Soekarno-Hatta dan Putri Cahaya di Bandara Ngurah Rai Bali. Untuk pertama kita akan ke Bandara Soekarno-Hatta terlebih dahulu. Kevin, apakah ada pengamanan ekstra terkait dengan varian baru dari Inggris? Ya, Syafa dan Deta, memang benar sekali bahwa pengetatan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten ini memang tetap dilakukan, yang mana di tempat saya berada saat ini adalah tempat di mana dilakukan proses screening secara ketat. Deta dan Syafa, dapat kami informasikan bahwa untuk pengetatan ini tidaklah di dalam bandara, namun ketika keluar dari bandara, tepatnya di tempat saya berada, di kedatangan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Disinilah lokasinya yang mana nanti para penumpang yang sudah keluar dari Bandara Soekarno-Hatta akan dilakukan proses pengecekan di sini, yang mana petugas gabungan baik dari TNI dan juga pihak otoritas bandara setempat akan melakukan pemisahan, di mana bagi WNA akan diarahkan ke tempat saya berada saat ini, yang mana di layar kaca, yang mana ada hotel-hotel yang telah tersedia, yang telah bekerja sama dengan pihak pemerintah, yang mana nanti para WNA ini akan diberikan paket atau daftar harga kemana hotel akan mereka tuju, yang mana akan dilakukannya proses karantina, di mana untuk proses karantina ini dilakukan selama 5 hari, yang mana nanti di hotel ini para penumpang warga negara asing akan dilakukan tes PCR atau swab antigen terlebih dahulu. Setelah itu mereka melakukan karantina selama 5 hari, dan setelah melakukan karantina, para WNA ini akan dilakukan proses tes lagi, yakni tes PCR atau tes swab antigen, yang mana bila dinyatakan negatif, ini baru para WNA ini boleh menuju ke tempat tujuan mereka. Namun bila dinyatakan positif, nantinya akan diarahkan ke Wisma Atlet. Dan juga Deta dan Syafa, dapat kami informasikan selain WNA, juga untuk WNI ini nantinya akan diarahkan ke sebelah kanan saya seperti di layar kaca, yang mana terlihat ada bis-bis yang telah disediakan, di mana nanti pihak pemerintah ini akan mengarahkan para WNI untuk melakukan karantina selama 5 hari di Wisma Pademangan, di mana nantinya di Wisma Pademangan akan dilakukan juga tes PCR atau tes swab antigen.
Setelah itu, setelah melakukan karantina 5 hari, kemudian kembali dilakukan tes swab antigen atau tes PCR, dan bila dinyatakan negatif, maka para WNI ini baru bisa melakukan aktivitas mereka. Deta dan Syafa dapat kami informasikan juga untuk para WNA ini juga tetap dibatasi, yang mana bagi para WNA ini hanya diperbolehkan yang memiliki visa untuk kunjungan seperti diplomatik ataukah bisnis atau yang lainnya, namun tidak untuk visa turis, yang mana tidak diperkenankan untuk melakukan liburan atau berwisata di kawasan Indonesia. Dan memang untuk itu juga pihak dari otoritas bandara ini juga telah menginformasikan bahwa untuk tes PCR atau tes swab antigen bagi para WNA ini biayanya mandiri atau biaya sendiri, namun untuk bagi WNI ini dibiayai oleh pemerintah. Dan memang Deta dan Syafa dapat kami informasikan setidaknya pada hari ini ada sebanyak 12 penerbangan dari luar negeri yang mana berasal dari Singapura, Malaysia dan juga Arab Saudi. Dan di mana dari 12 penerbangan ini total ada 1.127 penumpang yang rencananya akan tiba di Tangerang, Banten ini. Dan memang diharapkan juga bahwa untuk petugas-petugas ini juga tetap bersiaga, berjaga untuk terus memantau kedatangan dari WNI atau WNA yang berasal dari luar negeri. Deta dan Syafa, untuk mengetahui bagaimana kondisi di Bandara Udara Internasional Ngurah Rai Bali, sudah ada rekan saya Putri Cahaya. Ya Putri, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Kevin yang melaporkan langsung dari Bandara Suta Tangerang. Pemirsa, dapat kami laporkan dari Bali bahwa memang semenjak virus corona ini masuk ke Indonesia, ke Bali, Bandara Igusti Ngurah Rai sendiri untuk kedatangan internasional ini memang sangat-sangat dibatasi, bahkan jarang sekali terjadi kecuali dengan kebutuhan yang sangat mendesak seperti perjalanan tugas diplomatik ataupun juga perjalanan bisnis lainnya. Dan sama juga tadi seperti yang sudah dilaporkan oleh Kevin bahwa untuk turis WNA yang dengan menggunakan visa turis dilarang untuk memasuki Bali dan berwisata. Seperti itu. Dan kami informasikan juga pemirsa untuk Anda yang berada di rumah bahwa situasi saat ini di Bandara Igusti Ngurah Rai juga cukup sepi, begitu juga dengan di kedatangan internasional memang sangat dibatasi sendiri, dan bahkan sejak kemarin sama sekali tidak ada penerbangan langsung. Biasanya WNA atau WNI yang datang dari luar negeri dan ingin masuk ke Bali, mereka akan transit terlebih dahulu di bandara-bandara lainnya seperti di Bandara Halim Perdana Kusuma, dan kemudian akan melakukan penerbangan domestik dan sampai di kedatangan domestik Bandara Igusti Ngurah Rai Bali, pastinya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan syarat-syarat terkait, kemudian juga pastinya dengan harus wajib menyertakan surat bebas COVID-19 dan juga surat bebas PCR ataupun swab test maksimal 3 kali 24 jam dari jadwal penerbangan mereka sampai ke Bali. Dan pemirsa, terlebih dengan adanya penemuan mutasi virus corona B117, tentunya juga di sini dari pihak Bandara Igusti Ngurah Rai Bali sudah melakukan pengetatan screening untuk mencegah agar jangan sampai virus mutasi B117 ini sampai masuk ke Bali. Dan untuk mendapatkan informasi selengkapnya selanjutnya terkait dengan bagaimana Bandara Igusti Ngurah Rai ini melakukan proses pengetatan screening kesehatan, telah bergabung bersama dengan saya Humas Bandara Igusti Ngurah Rai, Bapak Tovan Yudhistira. Baik, Pak Tovan, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak. Pak Tovan, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa yang ada di rumah bagaimana Pak proses screening, pengetatan screening yang dilakukan Bandara Igusti Ngurah Rai untuk mencegah mutasi corona B117 ini masuk ke Bali, Indonesia. Oke, sampai dengan saat ini memang apa yang telah kami lakukan yaitu kami bekerja sama dengan pihak KKP untuk melakukan screening administrasi yang sudah dilakukan. Contohnya administrasi terkait dengan rapid test antigen maupun PCR yang negatif. Kemudian juga pihak pengamanan kami, aviation security kami juga selalu menghimbau penumpang ketika mereka landing di Bali itu harus menjaga jarak, menghindari kerumunan dan lain sebagainya itu, Mbak. Tadi sempat disampaikan juga oleh rekan kami, Pak, kalau di Suta itu harus ada pemeriksaan lagi, walaupun mereka sudah pegang surat bebas itu berdasarkan PCR, sampai di Indonesia mereka harus dites lagi. Bagaimana Pak untuk di Bali sendiri? Oke. Intinya kalau penumpang itu langsung dari internasional, memang harus begitu sampai di Bali, itu memang harus melakukan PCR ulang lagi. Kemudian ketika mereka melakukan PCR ulang, mereka harus karantina minimal 5 hari sambil menunggu hasilnya. Ketika negatif, yang bersangkutan boleh melakukan perjalanan kembali. Oke, seperti itu. Itu berlaku untuk WNA saja atau WNI yang dari luar negeri itu pun juga harus melakukan prosedur tersebut, Pak? Oke, semua, Mbak. Jadi WNI dan WNA semua wajib mengikuti prosedur seperti itu.
Oke, jadi hal ini yang diterapkan oleh Bandara Igusti Ngurah Rai untuk mencegah B117 ini masuk ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tovan, sehat selalu, selamat bertugas. Ya pemirsa, sementara itu yang dapat kami laporkan, silahkan kembali ke Anda Syafa dan Deta di studio. Baik, terima kasih Putri Cahaya melaporkan langsung dari Bandara Ngurah Rai Bali. Sebelumnya tadi ada Kevin Pakan dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.